Di usia senja, hati-hati. Jangan salah obati 6 penyakit ini agar tak semakin memburu. Saudara-saudari sekalian yang budiman, saat memasuki usia senja, kita seringkali dihadapkan pada berbagai penyakit kronis seperti nyeri sendi, sulit tidur, atau masalah jantung. Tentu saja, siapapun yang sakit pasti ingin segera mencari pengobatan. Pepatah mengatakan, saat sakit, orang cenderung mencari pengobatan kemana-mana. Banyak yang berpikir bahwa setiap penyakit bisa diobati dengan cara apapun, bahkan mencoba setiap tabib yang ditemui, asalkan sembuh. Namun, penyakit tidak menunggu kita menemukan pengobatan terbaik. Akibat pemikiran yang terlalu mudah percaya ini, tidak sedikit yang justru kehilangan uang dan penyakitnya semakin parah karena termakan janji-janji manis dari klaim pengobatan yang menyesatkan atau para dukun dadakan. Di era modern ini, meskipun ilmu kedokteran terus berkembang pesat, tidak semua penyakit bisa disembuhkan. Kelahiran, penuaan, sakit, dan kematian adalah hukum alam yang tak terhindarkan. Sekuat apapun ilmu pengobatan, ada beberapa penyakit yang membuat ilmu medis pun harus menyerah tak berdaya. Berikut adalah 6 jenis penyakit yang oleh dunia medis dikategorikan sebagai penyakit usia lanjut atau Lauben. Semakin Anda mengobatinya, semakin banyak biaya dan waktu yang terbuang sia-sia, bahkan bisa menambah penyakit lain. Lalu, apa saja 6 penyakit itu? Mari bersama 1000 pemikiran bijak mendengarkan dan memahami penyakit-penyakit ini agar kita bisa mengelola dan mencegahnya dengan lebih baik. Penyakit pertama, tekanan darah tinggi, hipertensi. Tekanan darah tinggi pada lansia yang tidak diobati dan tidak terkontrol dapat memicu berbagai kondisi berbahaya yang mengancam jiwa dan mempengaruhi kualitas hidup. Semakin bertambah usia, kita semakin khawatir tentang kesehatan. Berbagai pertanyaan mungkin muncul di benak Anda. Apakah saya harus khawatir tentang tekanan darah tinggi? Bagaimana cara mendiagnosis tekanan darah tinggi sendiri? Apakah saya berisiko terkena stroke? Bagaimana dengan serangan jantung? Berapa banyak penyebab tekanan darah tinggi? Dan sebenarnya, apa itu tekanan darah tinggi? Tekanan darah tinggi pada lansia yang tidak diobati, gaya hidup, dan faktor genetik memainkan peran penting dalam mengatasi kekhawatiran sehari-hari ini. Faktor-faktor ini juga membantu dokter mengevaluasi tingkat keparahan hipertensi. Selain itu, pemantauan tekanan darah secara teratur dapat membantu mendeteksi dan mengontrol tekanan darah tinggi pada lansia. Kita perlu memulai kebiasaan ini sedini mungkin. Secara sederhana, tekanan darah adalah tekanan aliran darah di dalam arteri yang menyuplai nutrisi ke seluruh tubuh. Tekanan darah dihasilkan dari kekuatan kontraksi jantung yang memompa darah dan elastisitas dinding pembuluh darah. Tekanan darah juga dipengaruhi oleh banyak faktor seperti detak jantung, elastisitas arteri, volume darah yang bersirkulasi, dan kekentalan darah. Hipertensi adalah kondisi tekanan darah yang lebih tinggi dari batas normal, lebih besar atau sama dengan 140/90 mmHg. Jika tekanan darah Anda terlalu tinggi, sangat mudah menyebabkan risiko gagal jantung, gagal ginjal, atau stroke. Beberapa penyebab tekanan darah tinggi. Ada sangat sedikit bukti spesifik mengenai penyebab tekanan darah tinggi pada lansia. Sebuah penelitian yang diterbitkan oleh Institut Kesehatan Nasional Amerika Serikat menunjukkan bahwa penyebab tekanan darah tinggi pada lansia masih belum jelas. Salah satu hipotesis adalah bahwa hipertensi merupakan akibat dari penyempitan arteri yang disebabkan oleh usia tua. Kapiler yang mengeras akan menghambat aliran darah, menyebabkan tekanan yang dihasilkan oleh jantung untuk membantu darah bergerak ke seluruh tubuh semakin meningkat. Karena tekanan darah tinggi /adalah masalah kesehatan yang serius bagi lansia, pemantauan tekanan darah secara teratur sangat diperlukan. Menurut para ahli, nilai 130/80 mmHg atau lebih tinggi disebut tekanan darah tinggi. Tekanan darah sistolik lebih besar dari 180 adalah tingkat yang sangat tinggi, menunjukkan Anda berada dalam kondisi berbahaya. Jadi, pertanyaan yang muncul adalah, apa penyebab tekanan darah sistolik tinggi pada lansia? Sekali lagi, jawabannya masih sangat tidak jelas. Meskipun menurut Institut
Institut Kesehatan Nasional, tekanan darah sistolik adalah jenis tekanan darah yang paling umum pada lansia. Para ahli masih belum dapat menarik kesimpulan yang pasti. Sebanyak 65% orang di atas 60 tahun dengan hipertensi hanya memiliki tekanan darah sistolik yang tinggi. Ini berarti, terlepas dari apakah tekanan darah diastolik tinggi atau tidak, tekanan darah sistolik yang tinggi sudah cukup untuk menyimpulkan bahwa Anda mengalami hipertensi. Gejala-gejala penyakit ini mirip dengan penyebabnya. Gejala hipertensi pada lansia juga sangat sulit untuk didiagnosis dengan tepat. Faktanya, American Heart Association atau AHA telah menyajikan beberapa bukti nyata untuk mengoreksi kesalahpahaman yang sering beredar di masyarakat tentang gejala hipertensi. Banyak orang menderita hipertensi selama bertahun-tahun tanpa menyadarinya sampai mereka menjalani pemeriksaan kesehatan. Banyak pula yang sudah mengalami komplikasi berbahaya akibat tekanan darah tinggi sebelum mereka tahu bahwa mereka sakit. Itulah mengapa hipertensi berbahaya dan dianggap sebagai pembunuh senyap. Satu-satunya cara untuk mengetahui apakah Anda menderita hipertensi adalah dengan memeriksa tekanan darah secara teratur. Ketika gejala muncul, sedikit banyak kondisi hipertensi Anda sudah menyebabkan komplikasi. Gejala-gejala ini sangat bervariasi tergantung pada kesehatan masing-masing orang dan tingkat komplikasi. Tekanan darah tinggi tidak mempengaruhi sakit kepala. Sebuah penelitian neurologi menunjukkan bahwa orang dengan tekanan darah sistolik tinggi lebih jarang mengalami sakit kepala. Meskipun peneliti medis belum mencapai kesimpulan pasti, mereka masih meyakini hipotesis bahwa tekanan darah tinggi adalah manifestasi dari pengerasan pembuluh darah. Pada saat itu, aliran darah dalam tubuh akan sangat sulit, menyebabkan ujung saraf tidak berfungsi dengan baik atau kurang sensitif, sehingga orang akan merasa kurang sakit. Warm, mimisan bukan gejala penyakit ini. American Heart Association mencatat bahwa mimisan mungkin merupakan kebetulan pada orang dengan hipertensi. Namun, mimisan bisa menjadi efek samping obat seperti ibuprofen atau warfarin. Kasus pusing bukan gejala tekanan darah tinggi. Faktanya, pusing bisa menjadi efek samping obat untuk mengobati hipertensi. Namun, American Heart Association memperingatkan bahwa pusing mendadak dan kehilangan keseimbangan secara bersamaan berisiko menjadi tanda stroke dan harus segera diperhatikan. Meskipun gejala tekanan darah tinggi sangat samar, American Heart Association masih dapat menunjukkan beberapa tanda hipertensi maligna. Kondisi ini terjadi ketika tekanan sistolik lebih tinggi dari 180 mmHg atau tekanan diastolik mencapai 110 mmHg atau lebih. Beberapa gejala hipertensi maligna meliputi sakit kepala parah, kecemasan, sesak napas, dan kadang-kadang mimisan. Apa dampak hipertensi pada lansia? Konsekuensi hipertensi pada lansia cukup kompleks dan serius. Ini berisiko menyebabkan pecahnya pembuluh darah otak atau mata yang mengarah pada stroke atau penurunan penglihatan. Arteri yang mengeras berdampak negatif pada fungsi jantung dan ginjal. Yang terburuk adalah kematian atau gagal jantung juga mungkin terjadi. Berikut adalah beberapa tindakan pencegahan sederhana untuk mengurangi risiko hipertensi bagi mereka yang mencurigai diri sendiri menghadapi kondisi ini. Tips pengobatan hipertensi pada lansia. Kurangi asupan natrium dalam setiap makanan. Menurut rekomendasi Institut Kesehatan Nasional, setiap hari Anda hanya boleh menggunakan maksimal 1 sendok teh garam. Warm, intimate, engaging. Pantau berat badan secara teratur. Kelebihan berat badan adalah salah satu penyebab tekanan darah tinggi. Selain itu, ini juga merupakan cikal bakal penyakit diabetes dan kolesterol tinggi. Perbedaan beberapa kilogram saja bisa membuat perbedaan besar. Alkohol diserap dengan sejumlah kalori tertentu yang mempengaruhi berat badan. Pria sebaiknya hanya minum 2 gelas per hari, sedangkan wanita hanya 1 gelas. Hentikan kebiasaan merokok, karena merokok merusak pembuluh darah dan membuatnya mengeras. Warm, intimate, engaging. Berolahraga secara teratur. Meluangkan 30 menit setiap hari untuk aktivitas fisik akan sangat membantu meningkatkan kesehatan. Anda bisa melakukan latihan seperti bersepeda atau berjalan kaki.
Gejala dan penyebab tekanan darah tinggi pada lansia belum jelas. Sangat penting bagi lansia untuk menjaga gaya hidup sehat dan secara teratur memeriksa tekanan darah dengan alat pengukur. Penyakit kedua, sembelit di usia senja. Sembelit pada lansia adalah masalah pencernaan yang sangat umum. Diperkirakan lebih dari 40% lansia dalam komunitas menderita sembelit. Sembelit pada lansia menurunkan kualitas hidup pasien. Lebih penting lagi, hal itu dapat memicu berbagai masalah kesehatan berbahaya lainnya. Penyebab sembelit pada lansia. Meskipun sembelit sering terjadi pada lansia, kondisi ini bukanlah akibat langsung dari penuaan. Beberapa penyebab umum sembelit pada lansia antara lain: pola makan tidak seimbang, kurang serat. Ketika usia bertambah, fungsi pencernaan lansia akan menurun. Mereka sering merasa kurang tertarik untuk makan, sehingga lansia mungkin hanya mengonsumsi beberapa jenis makanan yang mereka sukai dan mudah dikonsumsi. Selain itu, kehilangan gigi di usia tua membuat mengunyah makanan menjadi lebih sulit. Hal ini menghambat kemampuan untuk mengonsumsi makanan kaya serat yang umumnya memiliki tekstur keras dan kenyal. Pola makan yang tidak seimbang dan kurang serat ini membuat proses pencernaan di usus menjadi lebih sulit, sehingga menyebabkan sembelit pada lansia. Membatasi asupan air. Kemampuan ginjal untuk mengentalkan urin menurun, disertai dengan disfungsi kandung kemih, menyebabkan lansia sering mengalami masalah seperti sering buang air kecil atau inkontinensia urin. Cara yang banyak dipilih untuk mengatasinya adalah dengan membatasi asupan air melalui makanan atau minuman. Meskipun membatasi asupan air dapat mengatasi sebagian masalah terkait buang air kecil, hal itu juga menyebabkan tubuh kekurangan cairan. Pada saat ini, proses penyerapan air di usus akan meningkat untuk mengkompensasi kekurangan cairan. Akibatnya, feses di usus menjadi kering dan keras, sulit bergerak, dan merupakan penyebab sembelit pada lansia. Kurang bergerak. Kurang bergerak adalah masalah umum pada lansia. Lansia cenderung membatasi gerakan yang mengurangi aktivitas organ-organ tubuh, termasuk aktivitas mekanis saluran pencernaan. Oleh karena itu, kurang bergerak pada lansia juga merupakan penyebab sembelit. Untuk intervensi sembelit pada lansia secara efektif, penting untuk mendiagnosis penyakit sedini mungkin dan menentukan penyebabnya. Sembelit kronis pada lansia umumnya didiagnosis berdasarkan kriteria Roma III. Serangkaian kriteria ini ditetapkan berdasarkan sifat-sifat gejala yang muncul pada pasien seperti frekuensi buang air besar, karakteristik feses, sensasi abnormal selama buang air besar, dan intervensi pendukung yang diperlukan. Selain itu, dokter perlu melakukan pemeriksaan tambahan yang diperlukan, seperti pemeriksaan rektal dan klasifikasi feses menurut skala Bristol. Ini akan memberikan bukti yang lebih objektif kepada dokter tentang kondisi pasien. Selain gejala yang dialami pasien, hasil pencitraan seperti röntgen usus besar, kolonoskopi dapat diindikasikan. Hasil pencitraan ini sangat berharga dalam mencari penyebab sembelit pada lansia, terutama dengan penyebab obstruksi mekanis. Pengobatan sembelit pada lansia. Pengobatan non-farmakologis, penyesuaian, dan perubahan gaya hidup adalah pilihan pertama untuk kasus sembelit pada lansia. Jika diterapkan secara aktif dan tepat, tindakan perubahan gaya hidup dapat secara efektif dan jangka panjang meningkatkan kondisi sembelit. Membentuk kebiasaan buang air besar, pasien diarahkan untuk mengenali dan menangani dengan benar. Menggunakan probiotik atau makanan yang mengandung banyak bakteri baik usus seperti yogurt telah terbukti dapat membantu memperbaiki sembelit pada lansia. Laporan menunjukkan bahwa pemberian bakteri baik tambahan dapat memperpendek waktu transit feses dan melunakkan feses. Sementara itu, tidak menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan seperti saat diobati dengan obat-obatan. Meningkatkan aktivitas fisik. Meningkatkan aktivitas fisik berdampak positif pada banyak masalah kesehatan pada lansia. Hal ini juga dapat mendukung aktivitas sistem pencernaan sehingga membantu memperbaiki kondisi sembelit pada lansia. Penyakit ketiga, atrofi otak.
Atrofi otak di usia senja disebabkan oleh degenerasi sel-sel saraf yang menyebabkan kematian sel-sel saraf secara bertahap dan mengganggu aktivitas antar sel-sel sistem saraf pusat. Kematian sel-sel saraf secara bertahap atau hilangnya koneksi antar beberapa sel saraf di otak menyebabkan penyusutan otak di dalam tengkorak yang disebut atrofi otak. Saat kita menua, sel-sel saraf juga mengalami degenerasi seperti organ tubuh lainnya, dan secara bertahap karena degenerasi tersebut, fungsi otak akan hilang, menyusut, atau mati. Ketika jaringan otak menyusut, ini akan sangat mempengaruhi kemampuan mengingat, berbahasa, dan perilaku. Fenomena atrofi otak di usia senja, memori menurun. Ketika memori menurun, hal pertama adalah pasien mungkin melupakan kejadian yang baru saja terjadi dan seiring waktu melupakan kejadian yang sudah lama. Dalam beberapa kasus, otak bisa melupakan aktivitas sehari-hari seperti makan atau menyikat gigi. Gangguan kemampuan kognitif. Ketika kemampuan kognitif terganggu, pasien akan sulit mengambil keputusan dan seiring waktu juga tidak dapat melakukan perhitungan sederhana. Depresi dan kecemasan dapat terjadi pada sekitar 30% penderita atrofi otak, bisa muncul di tahap awal tetapi tidak selalu. Pasien terlalu khawatir dengan penyakitnya atau kehilangan minat pada aktivitas sehari-hari, kadang-kadang mengalami halusinasi atau delusi. Gangguan kemampuan berbahasa. Pasien mungkin mengalami kesulitan dalam menyampaikan keinginannya. Ketika penyakit semakin parah, bisa terjadi gagap, pengucapan tidak jelas, bahkan kehilangan kemampuan berbahasa sepenuhnya. Perubahan kepribadian. Pasien bisa menjadi lebih rewel, sering marah-marah. Atrofi otak pada lansia, sama seperti degenerasi pada organ lain dalam tubuh, sangat sulit untuk disembuhkan. Pengobatan utamanya adalah dengan obat-obatan, suplemen vitamin, terapi psikologis, diet, dan gaya hidup untuk memperbaiki gejala dan mengurangi komplikasi, serta memperlambat perkembangan penyakit. Lansia dengan atrofi otak memerlukan perawatan dan perhatian khusus. Komplikasi atrofi otak di usia senja. Ketika menderita atrofi otak di usia senja, pasien dapat menghadapi risiko seperti mempengaruhi kualitas hidup. Pada tahap awal, pasien masih dapat merawat diri sendiri sehingga belum menyebabkan dampak serius pada aktivitas sehari-hari. Namun, ketika penyakit semakin parah, pasien hampir tidak dapat merawat diri sendiri, melupakan cara merawat diri. Tersedak saat makan sering terjadi, atau kesulitan makan meningkatkan risiko pneumonia akibat makanan masuk ke saluran pernafasan. Pasien mungkin sering harus berbaring, menyebabkan penyakit infeksi, pneumonia, gastritis, diabetes, saluran kemih. Peningkatan risiko cedera, karena pasien mengalami penurunan koordinasi gerak, kehilangan orientasi tubuh, mereka bisa mengalami cedera ringan atau berat yang mengancam jiwa. Cara mencegah atrofi otak di usia senja. Hukum penuaan alami tidak dapat diubah. Namun, menerapkan tindakan pencegahan proaktif sebelum memasuki tahap penyakit sepenuhnya mungkin dilakukan. Beberapa tindakan untuk secara proaktif mencegah atrofi otak di usia senja meliputi pola makan ilmiah. Sebaiknya tingkatkan asupan makanan dengan nutrisi lengkap yang diperlukan, terutama omega 3 yang merupakan stimulan aktivitas sel otak. Vitamin B12, asam folat, vitamin E, vitamin C adalah beberapa jenis vitamin yang baik untuk fungsi otak. Sebaiknya batasi makanan cepat saji, makanan kalengan, alkohol, dan rokok karena zat-zat ini mempercepat proses penuaan otak. Pola hidup dan aktivitas fisik. Pertahankan kebiasaan tidur lebih awal dan tidur yang cukup. Saat tidur nyenyak, otak juga akan rileks dan beristirahat. Jika sering kurang tidur, hal itu mengurangi kemampuan konsentrasi, mengurangi kemampuan berpikir dan memproses informasi, serta mempercepat proses penuaan. Berolahraga secara teratur setiap hari membantu menjaga aliran darah ke otak, meningkatkan kekuatan koneksi antar sel saraf. Anda bisa melakukan olahraga seperti bersepeda, berjalan kaki, yoga. Latih otak dengan bermain permainan yang melibatkan pemikiran intelektual seperti catur, tebak kata, Rubik.
Hindari stres, menjaga suasana hati yang baik setiap hari sangat bermanfaat bagi otak. Mengontrol penyakit kronis dengan baik, mengontrol penyakit seperti hipertensi, diabetes, dan kolesterol tinggi dengan baik, mengurangi risiko komplikasi yang mempengaruhi otak sehingga mengurangi risiko atrofi otak. Pola hidup dan aktivitas fisik yang sesuai akan membantu mencegah atrofi otak di usia senja. Atrofi otak di usia senja menyebabkan komplikasi yang mempengaruhi kualitas hidup dan kesehatan pasien. Deteksi dan kontrol dini membantu meningkatkan harapan hidup. Selain itu, perhatikan untuk menerapkan tindakan pencegahan guna membatasi resiko penyakit seminimal mungkin, agar tidak mempengaruhi kesehatan dan kehidupan pasien serta keluarga. Ketika menderita atrofi otak, pasien perlu diobati sesegera mungkin. Penyakit keempat, depresi di usia senja. Hukum kelahiran, penuaan, sakit, dan kematian adalah hukum alam semesta yang abadi. Selain dihadapkan pada penyakit yang disebabkan oleh proses penuaan, lansia juga menghadapi depresi. Depresi di usia senja adalah penyakit saraf yang khas pada lansia. Penyakit ini sering disalahartikan sebagai bagian dari penuaan normal. Jika tidak dideteksi dini dan diobati tepat waktu, dapat menyebabkan konsekuensi serius. Depresi pada lansia memiliki gejala yang mirip dengan depresi pada umumnya, seperti tidak ingin berpartisipasi dalam aktivitas sehari-hari, merasa sedih, mudah tersinggung, mudah marah, mudah terprovokasi, merasa hidup tidak bermakna atau sangat sedih, perubahan nafsu makan, sering tidak nafsu makan, perubahan berat badan, penurunan berat badan yang tidak diinginkan, sulit tidur, insomnia, sering terbangun di malam hari, bangun terlalu pagi, tidur di siang hari, kelelahan, sulit konsentrasi, penurunan memori dan kemampuan berpikir, sering memiliki pikiran bersalah, memiliki ide bunuh diri, memiliki rencana bunuh diri, atau mencoba bunuh diri. Jika gejala-gejala di atas muncul pada lansia secara terus-menerus selama lebih dari 2 minggu, ini menunjukkan bahwa lansia tersebut menderita depresi. Penyebab: perubahan lingkungan seperti pensiun. Banyak lansia mengalami syok ketika mereka beralih dari lingkungan kerja yang penuh interaksi ke kehidupan tanpa pekerjaan dan sedikit interaksi. Lansia membutuhkan waktu untuk menyeimbangkan diri. Ada yang tidak dapat beradaptasi dan akhirnya mengalami depresi. Kehilangan orang terdekat, peristiwa penting dalam hidup. Ini sangat membebani lansia karena mereka cenderung banyak berpikir dan mudah tersentuh, sehingga setiap peristiwa penting yang terjadi membuat mereka khawatir. Banyak waktu luang membuat mereka sering merenung dan berpikir, bahkan ada kejadian menyedihkan yang terus berulang di benak mereka. Faktor fisiologis dan biokimia akibat usia. Depresi bisa disebabkan oleh ketidakseimbangan kimia dalam tubuh seiring bertambahnya usia. Penggunaan stimulan seperti terlalu banyak minum alkohol juga merupakan penyebab depresi. Minum alkohol dan obat-obatan lain dapat menyebabkan interaksi yang merugikan. Interaksi ini terjadi dan memperburuk depresi. Penyakit penyerta. Depresi adalah kenyataan khusus pada lansia ketika mereka menderita penyakit fisik seperti stroke, penyakit tiroid, diabetes, tekanan darah tinggi. Penyakit fisik ini bisa menjadi momok bagi lansia, menyebabkan gejala depresi seperti kecemasan, pesimisme, kecurigaan, dan mudah tersinggung muncul. Situasi yang berputar-putar, depresi memperburuk penyakit fisik dan sebaliknya. Kekurangan vitamin dalam makanan, kurang bergerak, terutama pada orang dengan penyakit pada organ gerak, juga merupakan penyebab depresi pada lansia. Kadang-kadang, gejala penyakit fisik menutupi gejala depresi, membuat diagnosis pada lansia menjadi lebih sulit. Faktor genetik. Pada beberapa orang, depresi bisa menjadi penyakit keturunan. Ketika ada anggota keluarga yang menderita depresi, orang tersebut juga lebih mudah menderita depresi. Tindakan pengobatan. Memperpendek jarak antar generasi. Lansia juga pernah mengalami masa muda. Mereka pernah menjalani kehidupan yang penuh semangat. Tetapi ketika usia tua tiba sesuai hukum alam, mereka ingin lebih bersemangat pun tidak bisa.
Kunci utamanya di sini adalah menyelesaikan masalah psikologis mereka, dan anak cucu adalah orang yang paling tepat untuk membantu para sesepuh menemukan kembali keyakinan dalam hidup. Anggota keluarga harus mendekati dan berbagi dengan lansia di keluarga mereka. Lansia harus mempersiapkan mental sebelum pensiun, karena ketika beralih dari lingkungan kerja, bahkan dihormati banyak orang, ke kehidupan dengan sedikit interaksi dan tanpa pekerjaan, lansia selalu merasa tidak berguna dan lama-kelamaan mengalami depresi. Berpartisipasi dalam kegiatan kelompok, organisasi komunitas, karena lansia perlu berinteraksi dan berbagi untuk melampiaskan perasaan dan kesedihan di hati mereka. Menciptakan hobi sendiri seperti berkebun, membaca buku, memelihara ikan agar pasien merasa rileks dan nyaman. Penyakit kelima, osteoartritis, radang sendi. Penyakit sendi pada lansia mulai muncul ketika pasien memasuki usia 45 sampai 50 tahun. Pada usia ini, sel-sel tulang rawan sendi mengalami degenerasi dan secara bertahap kehilangan kemampuan untuk mensintesis zat pembentuk tulang rawan sendi sehingga tulang rawan sendi secara bertahap hancur seiring waktu. Ketika manusia menua, tulang rawan sendi menjadi kurang fleksibel, kurang elastis, kehilangan ketahanan, dan kekenyalannya. Seringkali, tulang rawan sendi berubah warna, berserabut, retak, membuat gerakan sederhana pun menimbulkan rasa sakit. Gejala osteoartritis pada lansia, ketika osteoartritis mulai parah, di pagi hari saat bangun tidur akan timbul rasa sakit dan ketidaknyamanan pada area sendi. Sendi-sendi menjadi kaku, gerakan menekuk dan meregangkan tubuh yang ringan pun akan menyebabkan suara berderak atau gemertak di rongga sendi. Gejala osteoartritis pada lansia lebih jelas terlihat pada hari-hari dengan cuaca tidak menentu atau saat cuaca dingin. Iklim dingin dan lembab dengan tekanan rendah tropis menyebabkan serangan nyeri mendadak dan tumpul. Serangan nyeri dengan frekuensi tinggi mempengaruhi tidur, membuat lansia insomnia dan gelisah. Setelah beberapa waktu menderita penyakit sendi pada lansia, pasien cenderung mengalami kesulitan dalam aktivitas sehari-hari seperti mengikat tali sepatu, mengancingkan baju, menyisir rambut, menyikat gigi, berdiri, atau berbaring. Pada pasien dengan penyakit parah, degenerasi menyebabkan pengikisan tulang rawan sendi. Pasien sulit untuk mandiri dalam aktivitas sehari-hari dan harus bergantung pada orang di sekitarnya. Cara pencegahan, risiko osteoartritis pada lansia akan berkurang jika pasien membangun kebiasaan baik dalam aktivitas sehari-hari. Lansia perlu menjaga tubuh tetap hangat selama musim dingin. Setiap pagi saat bangun, jika merasakan gejala mati rasa, pegal atau nyeri pada sendi, perlu diolesi minyak hangat khusus lansia atau dikompres dengan kantong penghangat untuk meningkatkan sirkulasi darah ke sendi. Selalu gunakan syal, sarung tangan, dan kaos kaki untuk menjaga suhu tubuh. Selain menjaga kehangatan, pola makan juga berperan sangat penting dalam mencegah osteoartritis pada lansia. Menu harian perlu menyediakan cukup vitamin C untuk lansia. Buah-buahan seperti jeruk, blueberry, jeruk bali, apel, nanas, anggur sangat kaya vitamin C. Buah-buahan bisa dimakan langsung atau diminum dalam bentuk jus setiap hari. Omega 3 adalah zat yang memiliki kemampuan antiinflamasi yang efektif. Omega 3 melimpah dalam makanan seperti kenari, kedelai, sayuran hijau tua. Pola makan untuk osteoartritis pada lansia perlu memperhatikan untuk menghindari kelompok makanan tertentu. Pertama adalah makanan yang mengandung banyak fosfor seperti makanan olahan siap saji seperti keripik kentang, hamburger, sosis, minuman manis. Ketika terlalu banyak fosfor dalam tubuh menyebabkan ketidakseimbangan antara fosfor dan kalsium rasio 2:1, maka kalsium akan dikeluarkan dari tubuh sehingga tulang menjadi lemah, rapuh, dan mudah patah. Daging merah mengandung banyak asam urat, khususnya bagi penderita penyakit sendi di usia tua. Daging merah dapat memperburuk kondisi radang sendi. Jumlah lemak hewani dalam setiap makanan juga perlu dibatasi karena merupakan agen penyebab peradangan pada bagian dalam kapsul sendi.
Pola makan yang tepat perlu dikombinasikan dengan latihan ilmiah untuk memaksimalkan kemampuan pencegahan osteoartritis pada lansia. Pasien perlu memanfaatkan sinar matahari dari sekitar pukul 6 hingga 8 pagi untuk menyerap vitamin D. Vitamin D membantu meningkatkan kekebalan tubuh sekaligus menjaga tulang tetap kuat. Setiap hari, lansia perlu berolahraga ringan, memutar sendi-sendi seperti leher, pinggul, lutut, dan jari. Berolahraga secara teratur membantu sendi tidak kaku. Penyakit keenam, dispepsia fungsional. Dispepsia fungsional adalah istilah yang menggambarkan kumpulan gejala yang terjadi pada kerongkongan, lambung, dan duodenum bagian pertama dari usus halus. Dispepsia non-ulkus atau dispepsia fungsional adalah diagnosis yang diberikan ketika pasien memiliki gejala dispepsia namun tidak ditemukan penyebab fisik spesifik. Dispepsia fungsional adalah masalah yang sangat umum, dengan 6 dari 10 orang mengalami dispepsia non-ulkus. Meskipun penyakit ini tidak berbahaya, kadang-kadang dapat menurunkan kualitas hidup. Kondisi ini lebih sering memengaruhi orang muda daripada lansia, dan wanita lebih sering terkena daripada pria. Gejala dispepsia fungsional meliputi ketidaknyamanan yang jelas atau kadang-kadang sangat samar terjadi di area perut bagian atas dengan tingkat ringan hingga berat. Pasien dapat menggambarkan ketidaknyamanan mereka sebagai sensasi terbakar, mual, muntah, bersendawa, kembung, dan merasa kenyang lebih awal di awal makan atau ketidaknyamanan setelah makan. Karakteristik umum dari gejala-gejala ini adalah sering datang dan pergi, kadang berlangsung selama beberapa hari berturut-turut atau sesekali saja. Gejala akan memburuk setelah makan besar, makan terlalu cepat, atau makan tepat sebelum tidur, atau ketika pasien sedang mengalami tekanan psikologis. Pada saat ini, sensasi nyeri yang berasal dari perut bagian atas menyebar ke area dada, di bawah tulang dada, ke leher atau punggung, sangat mudah disalahartikan dengan serangan jantung yang berbahaya yang mengharuskan pasien dirawat di rumah sakit untuk mendapatkan penanganan. Penyebab dispepsia fungsional saat ini masih belum jelas. Beberapa pasien mungkin menderita kondisi ini dengan penyebab yang sama, seperti sindrom iritasi usus besar atau IBS. Beberapa bukti masih mendukung hipotesis infeksi bakteri Helicobacter pylori sebagai penyebab dispepsia non-ulkus. Namun, saat ini belum terlihat manfaat terapi eradikasi H. pylori dalam memperbaiki gejala ketidaknyamanan yang disebutkan di atas. Berikut adalah beberapa faktor yang dicatat dapat memperburuk gejala dispepsia non-ulkus. Makanan dan gaya hidup. Makanan yang dapat memperburuk gejala termasuk kopi, makanan pedas, makanan berbau tajam, asam, berlemak, minuman berkarbonasi, dan coklat. Penting untuk diingat bahwa sensitivitas terhadap setiap makanan sangat berbeda pada setiap pasien. Gaya hidup dengan kebiasaan merokok, minum alkohol, kondisi kelebihan berat badan, sering cemas atau stres juga dapat menyebabkan gejala dispepsia. Jenis obat-obatan, termasuk obat antiinflamasi seperti ibuprofen dan aspirin, serta obat-obatan yang mempengaruhi motilitas esofagus seperti nitrat. Selain itu, banyak obat lain juga dapat menyebabkan efek samping dispepsia seperti beberapa antibiotik, steroid, zat besi, antagonis kalsium. Namun, karena manfaat yang diberikan obat, terkadang Anda tetap perlu menggunakannya. Oleh karena itu, jika ada kekhawatiran bahwa obat-obatan dapat menyebabkan ketidaknyamanan pencernaan, beritahu dokter Anda untuk mendapatkan obat pendukung sistem pencernaan tambahan. Sindrom iritasi usus besar, IBS. Sebanyak 1 dari 3 penderita dispepsia non-ulkus juga memiliki gejala sindrom ini, termasuk nyeri perut, kembung, perubahan frekuensi, dan sifat buang air besar, serta perasaan masih ada sisa setelah buang air besar.
Untuk mendiagnosis dispepsia fungsional, karena tidak ada penyebab tunggal dan spesifik, gangguan ini didiagnosis setelah penyebab dispepsia fisik lainnya seperti tukak, radang, penyakit refluks gastroesofageal, hernia, atau infeksi Helicobacter pylori telah disingkirkan. Ini berarti pasien perlu menjalani seluruh pemeriksaan dasar saluran pencernaan seperti USG perut, endoskopi, tes Helicobacter pylori melalui napas, tes feses, tes darah, ronsen dengan barium, dan CT scan, dan hasilnya semua negatif. Selain itu, dispepsia fungsional seringkali kurang dipertimbangkan dan hanya didiagnosis secara positif ketika pasien memiliki tanda-tanda merah berikut. Gejala pertama kali muncul di atas usia 60 tahun, penurunan berat badan yang tidak disengaja, muntah atau buang air besar berdarah, dan riwayat pribadi atau keluarga dengan kanker saluran pencernaan. Kondisi-kondisi ini biasanya mengindikasikan perlunya penyelidikan lebih lanjut untuk menyingkirkan penyakit serius lainnya sebelum dispepsia fungsional didiagnosis. Singkatnya, dispepsia fungsional adalah salah satu gangguan pencernaan yang paling umum dalam kehidupan saat ini, namun diagnosisnya seringkali merupakan diagnosis eksklusi setelah menyingkirkan penyebab fisik lainnya. Oleh karena itu, ketika ada tanda-tanda gangguan pencernaan yang menyebabkan ketidaknyamanan, pasien harus segera memeriksakan diri untuk mendapatkan penanganan yang tepat waktu.